Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung pada kegiatan sore hari ini, diskusi dan sharing session spesial Mas Fokus. Baik Bapak dan Ibu, seharusnya sore ini yang mengisi adalah Pak Jo, namun karena beliau ada halangan, ada kegiatan lapangan, jadi untuk sore hari ini saya menggantikan beliau. Tapi nanti beliau masih tetap memantau jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang dikhususkan kepada Pak Jo, itu insya Allah nanti akan direspon. Meskipun agak telat ya, karena beliau ada di lapangan. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Sistawati. Saya bergabung dengan Tumas Fokus itu pada batch 1, sama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya juga memulai belajar dengan Pak Jo itu dari pertama kali Tumas Fokus itu didirikan secara online gitu, tahun 2020. Nah, sekarang saya membantu Pak Jo untuk membantu Bapak dan Ibu menyelesaikan papernya. Jadi pada sore hari ini, karena kegiatan kita ada diskusi, monggo Bapak dan Ibu silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi atau memiliki kendala terhadap penyelesaian papernya, silahkan, mungkin ada pertanyaan atau ada sharing Bapak dan Ibu. Mungkin dari beberapa batch yang saya dampingi, biasanya yang paling berat itu adalah kerangka paper. Karena pada kerangka paper itu, Bapak dan Ibu harus mengisi beberapa poin pertanyaan yang ada dalam tabel, seperti itu. Mungkin saya bisa share screen, nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa menyesuaikan dengan artikelnya masing-masing. Tapi meskipun demikian, Bapak dan Ibu masih bisa bertanya ya. Misalnya menyela, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan pada saat saya menjelaskan kerangka paper ini. Mbak. Boleh. Aduh, suaranya besar sekali. Ya, silahkan Bapak. Boleh diskusi sebentar kah? Silakan Pak. Boleh saya share screen? Boleh, sangat boleh. Oke, sebentar ya. Mana sih? Ini saya punya jurnal, saya sudah submit. Namun ini ada email dari jurnalnya seperti ini. Nah, dia mintanya saya harus seperti ini. Saya harus menyesuaikan naskah saya seperti ini. Nah, jadi ini saya harus seperti apa? Karena dia mintanya begini. Barangkali ini penjelasannya kira-kira gimana ya, Pak? Bisa dibantu? Baik, Pak. Jadi dari komen yang diberikan oleh reviewer, yang pertama ini dia minta figures ini gambar ya Pak ya. Jadi gambar-gambar yang ada dalam artikel kita itu dia minta harus ada referensinya. Jadi has not been referenced gitu. Gambar-gambar itu sumbernya. Kalau bahasa kitanya sumbernya tidak dicantumkan gitu. In the main text. Atau di ini maksudnya reference. Ya, mungkin bisa ya. Tadi agak sedikit tertutup oleh apa tadi Pak speakernya. Baik. Jadi we notice that figures have not been referenced in the main text of your manuscript file. Jadi ini apakah
gambar itu, biasanya gambar itu kan ada sumbernya. Nah, kita cantumkan sumbernya. Kalau gambar itu adalah hasil dari analisis Bapak, maka gambar tersebut harus diceritakan dalam paragraf. Oh iya. Main text. Jadi sebelum di-insert itu harus ada pengantarnya dulu di paragraf bahwa gambar ini menjelaskan apa gitu. Atau bla 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 sebagaimana gambar satu gitu misalnya. Sebagaimana yang dapat dilihat atau exhibit in figure 1 gitu misalnya Pak. Jadi main text ini artinya artikel paragraf-paragrafnya itu Pak. Oh iya. Sebentar Nah, saya dia tunjukkan. bilang Saya tunjukkan artikelnya ya. baik Pak. Kira-kira begini. Ya. Nah, figure satunya, jadi the picture below ini, the picture ini kan di atas gambar ini ada the picture below Pak. Jadi the picture below itu diganti dengan figure 1. Jadi figure 1 explains, nah gitu. Jadi the picture below itu diganti dengan figure 1. Oh ini ya. Iya. Figure 1 explains the chronology of events from August 19 2019. Nah, begitu seterusnya Pak. Ini ya. Iya. Below-nya L-nya 1 Pak. Atau the picture aja Pak, nggak usah the picture. The figure 1 itu below-nya dihilangkan langsung explain. Iya, di feature one langsung dirujuknya itu. Iya. Nah, apakah ini data analis dari NVivo ya Pak? Berarti ini punya Bapak ya. Berarti nggak usah ya. Sumbernya sudah ada data analis bisa with NVivo. Berarti yang dimaksudkan itu adalah memasukkan figure 1 itu di dalam teks. Itu yang pertama. Koreksinya yang diberikan itu yang pertama seperti itu. Nah, terus kemudian if figures are not cited in mastery, we will not appear in the version if the paper is accepted. Therefore, it is essential they are mentioned at least once in the text, and we strongly recommend in order in which they are numbered. Jadi kasih figure 1, figure 2. Oke, berarti seperti tadi sudah. Yang kedua, kindly provide declaration with the following subheading. Declarations with the following subheadings. If the below sections are not applicable, in the submission, just put the heading not applicable in the title of your submission. Please use the title page for your title page. Berarti ini declaration yang dimaksudkan dalam jurnal ini apa Pak? Ini ya. Ya, ini Pak. Ini title page. Oke. Kemudian kembali lagi Pak ke email tadi. Dia bilang ini profile declaration. Sebelumnya apakah ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi mungkin Pak di sini? Kan yang diminta itu ini. Funding, competing interest, author, contribution, data availability. Nah, ini sudah saya lengkapi ini. Fundingnya sudah ada, funding. Data kan fundingnya saya bilang tidak ada dari seperti funding gitu. Gitu, the author declares that this paper is not supported. Oh, iya. Jadi sebentar Pak. Biasanya itu kita yang menyatakan bahwa misalnya penelitian ini tidak didanai oleh pihak manapun. Nah, nanti editornya yang mengatakan bahwa author mendeklar
tidak ada pendanaan. Nah, kalau tidak atau dia bilang di sini, if the below section are not applicable in your submission, just put the heading and not. Nah, berarti saya buatkan lanjut aja di sini. Not applicable aja Pak ditulis. Itu di emailnya sudah dikasih petunjuk. Applicable 2. Di copy aja Pak, di copy paste. Sudah dikasih petunjuk di email ini. Cara kita menulis yang tidak ada istilah. Ini ya, saya bikin ini. Oke, apalagi kira-kira Pak? Author contribution. Nah, author contribution ini kontributornya siapa Pak? Oh, 2 orang aja. Ini ya, iya. Iya, misalnya kontribusinya apa? Misalnya Bapak sebagai main author. Terus Jumiantono maksudnya ya, Jumintono literatur misalnya, literatur data analysis. Oh iya, atau data collection misalnya seperti itu Pak. Ada pihak yang ingin diucapkan terima kasih Pak, seperti misalnya LPPM-nya atau kalau paper ini pernah diseminarkan, buatkan aja terima kasih kepada conference gitu, partisipan yang sudah memberikan masukan gitu Pak. Mungkin main author Pak, bukan writer. Author. Kalau di tulisan akademik ini kita lebih familiar dengan author. Ya, gini ya Mbak. Oke Pak. Baik. Kemudian data availability. Nah, data availability ini the data supporting this studies finding are associated with data repository. Mungkin sebutkan saja data availability itu misalnya diambil dari Pak. Kalau Bapak pakai data sekunder. Berarti tidak perlu ya? Ketersediaan data. Ini kan yang dia minta ketersediaan data ya Pak ya. Gimana Mbak? Ya, data availability itu ketersediaan data. Apakah dia memberikan format untuk appendix Pak? Maksudnya untuk lampiran data, apakah dia memberikan format atau ada di template-nya begitu? Sebentar Mbak, suaranya. Ya, Mbak bisa diulang? Ya. Untuk data availability, apakah template jurnal ini menyediakan appendix atau lampiran untuk kita mengitukan data, melampirkan data? Jadi ini
kalau data ini kan hasil analisis saya sendiri. Jadi data-data ini memang tersimpan artinya untuk saya. Oh begitu. Kalau begitu seperti di bawah itu aja Pak, not applicable. Oh iya. Iya betul Bu Yeni. Ada masukan dari Bu Yeni Khairina. Jadi memang ada beberapa jurnal yang dia sudah menyiapkan tabel kontribusi masing-masing autor. Jadi kita sebagai autor tinggal checklist. Nah, misalnya Pak siapa tadi Bapak Yotam, Bapak Yotam itu kontribusinya dalam artikel ini apa? Misalnya idea atau generate idea itu dicentang. Kemudian data collection centang gitu. Kemudian data analisis centang. Nah, kemudian literatur review. Literatur review itu literatur review, mencari literatur. Literatur itu ada yang hanya sekedar dicentang, ada yang mereka minta presentasi. Mungkin saya tunjukkan jurnalnya, Mbak. Iya, boleh. Jadi jurnalnya mana sih ini? Nah, ini jurnalnya. Oke. Nah, jadi ketika mengisi pertama kali, itu ada tabel nggak Pak yang diisi untuk author contribution? Tidak ada. Dia cuman ngisinya tuh. Ini berarti ini saya harus remove dulu. Remove nanti saya submit ulang. Ini kan dia send back. Jadi saya harus remove dulu. Nah, terus nanti mulainya dari sini, Mbak. Nah, ini kan ngisinya begini. Ya. Pertama, saya harus pakai research ya. Research paper. Kemudian proses. Setelah proses, nah ini. Jadi saya langsung ngambilnya begini. Title pack. Itu ada attach files. Iya, attach files. Title pack duluan. Jadi ini artinya title pack-nya sudah. Ya. Di bawah title pack apa lagi, Pak? Di bawahnya ini blend. Jadi ini untuk manuskripnya. Iya, manuskrip tanpa nama author. Iya. Iya, oke. Nah, kayak begini. Ya, setelah blind manuskrip, ada author contribution-nya nggak, Pak? Author section, links to supporting data, figure itu gambar-gambar. Oke. Gambar. Supplementary information. Coba Pak, supplementary information apa aja yang dia minta? Nanti kita apa? Nggak ada. Please upload your manuscript without any author name and place within the text. Blinded manuscript. Subsequently, provide additional items if needed. You may upload this file individually or as a single zip file. Oke. Terus apa lagi Pak? Blinded manuscript, title page, apa lagi? Di situ tadi ada tabel. Nah, Bapak kan ada tabel tuh. Ada file. Belum ada, tidak ada tabel, Mbak. Yang ada cuma itu. Figur saja. Figure. Berarti figur juga di itu, Pak. Dibuatkan satu file tersendiri. Jadi figure 1, figure 2. Iya, Berarti saya harus bikin satu file tersendiri lagi. Dengan judulnya figure gitu. Oke. Ini ya. Terus yang ini di copy ya? Iya. Ada berapa figures, Pak? 3, 4. 1.
sama keterangannya ya. Keterangan yang di bawahnya, ya di bawah. Pak, saya lihat tadi data society ya Pak ya. Apa tadi nama jurnalnya? Digital Society. Oke. Coba dilihat seperti apa file yang sudah publish. Digital Society. Ini Scopus Q berapa Pak? Ya, gimana? Q berapa dia? Kayaknya Q1 atau Q2 ya. Saya kan awalnya saya di satu jurnal yang pertama itu jurnal Politik, Culture and Society. Tapi karena dia reject saya punya, dia bilang dia bukan minta hasil penelitian, tapi dia minta sebagai review begitu. Jadi dia lebih minta yang teoritis. Nah, akhirnya dia reject, tapi dia minta saya transfer ke beberapa jurnal yang dia kasih rujukan. Nah, saya transfer ke saya pilihnya jurnal ini, Jurnal Digital Society. Sepertinya belum terindeks Scopus, Pak. Jurnal ini ya? Betul. Oh, ya, yang Digital Society itu. Oke. Berarti saya harus skip lah, jangan ke sini kalau belum terindeks Scopus ini. Iya, Bapak sudah cek di scopus.com? Belum. Kalau saya cek sih belum masuk Scopus dia, Pak. Oke, kalau begitu. Ya udah, berarti Mbak, tidak apa-apa, nanti saya coba cari jurnal lain. Iya. Tapi terima kasih untuk masukannya, bimbingannya. Saya stop share screen ya, Mbak. Baik, Pak. Baik. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Rina, figur yang di naskah di delete. Biasanya di delete, Bu. Yang di delete itu figernya, tapi tulisan figer one-nya tetap muncul di main text, di paragraf gitu. Kalau artikel penelitian sudah pernah diseminarkan dan sudah masuk proceeding, apakah masih boleh disubmit ke jurnal? Biasanya boleh asalkan di paraprase gitu, Bu. Karena ada proceeding kalau seandainya dia mempublish abstrak, itu ketika kita publish paper yang persis ke jurnal, nah ketika kan untuk submit ke jurnal itu harus ada dokumen uji Turnitin ya kita lampirkan. Atau kalaupun dia tidak minta, itu biasanya mereka akan tes dulu, cek Turnitin dulu. Nah, kalau seandainya proceeding itu publish secara online, maka tentu kita akan kena similarity gitu. Dan itu salah satu faktor yang menyebabkan di reject seperti itu, Ibu atau Bapak. Jadi sebaiknya meskipun meskipun artikel itu sudah diseminarkan, nah idealnya sebuah seminar itu kan memberikan masukan. Jadi paper itu sebaiknya diparafrase kembali. Kalaupun tidak ada masukan, itu seolah-olah ada masukan ya, sekurang-kurangnya dari dari reviewer conference tersebut. Seperti itu. Kalaupun tidak dari partisipan, sekurang-kurangnya dari reviewer itu biasanya ada masukan atau ada perbaikan. Nah, itu yang diperbaiki untuk menghindari cek similarity yang tinggi seperti itu. Maaf Bu, mau bertanya lagi, tadi kebetulan saya yang chat. Untuk judulnya harus diubah atau tidak ya? Iya, di parafrase aja, Bri. Oh, untuk judulnya juga di parafrase juga ya? Di parafrase. Misalnya dalam judul yang di
di conference itu atau di proceeding itu tidak disebutkan studi kasus pada apa. Nah, di tempat kita disebutkan studi kasus. Kemudian atau yang biasa sebelumnya belum memakai MSO yang method significant object. Nah, coba diperbaiki menggunakan MSO dulu seperti itu. Nah, nanti biasanya kan ada masukan lagi tuh dari reviewer jurnal. Misalnya judulnya kurang tajam menurut mereka ya, atau bagaimana gitu kan. Nah, itu nanti akan bergerak lagi seperti itu, Bu. Oh ya, baik-baik. Jadi judul sama abstrak sama seluruhnya di parafrase lagi ya? Iya, tapi pastikan itu nggak dipublish di proceeding ya, Bu ya. Maksudnya biasanya kalau publish di proceeding kan semuanya sampai ke kesimpulan juga. Iya, betul. Sampai Ini ke body kebetulan of paper. proceedingnya juga sudah publish online juga. Oh, tapi kalau cuma conference book kan cuma abstrak ya? Iya. Oh, Ya, dia bentuknya conference book sih kemarin itu. Jadi cuma baik. abstraknya aja. Oke. Iya. Jadi kalau cuma abstraknya aja, jadi saya judul sama abstraknya saja sudah cukup gitu ya? Iya, di itu aja Bu, di parafrase. Oke, iya. Karena kebetulan ini SLR ya, studi literatur review yang kemarin. Oke, baik, Bu. terima kasih banyak. Ya. Tadi ada yang raise hand, silakan Bapak. Iya, silakan. Berbagi layar, Bu, mau konsultasi terkait kerangka paper saya. Iya, Pak Wildan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu Eka serta tim mentor yang lain. Maaf, saya ingin berbagi layar, Bu, terkait ini hasil penelitian saya. Saya coba mengikuti pola yang ada di Rumah Scopus. Di tengah keterbatasan, ini judulnya Language Society to Investigate Fundamentalist and Moderate Islamic Group of Facebook Case Study. Ini sebetulnya ini hasil penelitian disertasi saya, Bu. Kemudian introduction-nya saya coba mengikuti pola yang disampaikan di Rumah Scopus itu. Saya buat yang umum dulu, kemudian saya cantumkan kisah-kisahnya seperti ini. Nah, sehingga jadilah seperti ini gitu. Hanya saja saya tidak mendapatkan feel-nya di sini, Bu. Walaupun sudah menggunakan parafrase, saya menggunakan menggunakan parafrase yang terjemah di atas semuanya, tapi saya tidak mendapat feel-nya. Apakah dengan seperti ini sudah memasukkan feel-nya? Biasanya kalau saya menulis itu, nulis seperti biasa, kemudian nanti saya cari referensinya. Tapi ini saya coba mengikuti pola. Ini kata-kata saya ini, kemudian saya coba mencari kata kunci dari sini, lahirnya ini. Ini sampai 5 sampai 4 ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk di pendahuluan ini, Bu, ini kan ada 4 sampai 5 kalimat, kemudian dibuat seperti ini. Jadi di pendahuluan itu atau introduction itu kan bisa 5 kalimat untuk noun, dan bisa jadi 5 kalimat juga untuk unknown-nya. Berarti ada 10 ya. Kemudian ditambah lagi argumen, hipotesis, bisa jadi 2 atau 1 atau 2 kalimat. Berarti sekitar 10-12 paragraf. Apakah seperti itu yang dimaksudnya, Bu? Ya. Ini untuk sementara, ya, mohon. Ya, baik. Sebenarnya ini fleksibel ya, Bapak. Dari 5 kalimat itu, kita bisa jadikan itu 1 paragraf, atau kita bisa pecah menjadi beberapa paragraf. Tergantung dari kalimat apa yang kita buat. Seperti itu. Kalau kalimat itu masih, misalnya kalimat 1, 2, dan 3 itu dia masih merupakan satu kesatuan kalimat pokok, itu bisa kita gabung jadi 1 paragraf. Tapi kalau misalnya kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua, itu ide pokoknya sudah jauh berbeda, nah itu bisa di-separate atau dipisah menjadi 2 paragraf. Seperti itu, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Atau begini Pak, saya boleh gantian share screen Pak untuk memperlihatkan contoh berangkat paper ya. Nanti kita balik lagi ke itu Bapak. Baik. Oke. Nah, jadi memang bagusnya dibikin seperti ini aja Pak, biar nggak bingung. Karena kita kan baru belajar ya. Nah, misalnya seperti ini ada 5 kalimat untuk what is known, seperti itu. Nah, apa itu what is known? What is known itu our understanding of the world. Jadi kalimat-kalimat yang sudah diterima secara general. Kalimat-kalimat yang sudah diterima secara umum. Misal, ini topiknya tentang understanding the ineffectiveness of online learning emergency during the COVID-19, seperti itu. Nah, untuk what is known, itu saya buatkan 5 kalimat. Pakai bahasa Indonesia aja dulu, Pak. Jadi, nggak usah pakai bahasa Inggris. Karena yang seperti Bapak bilang tadi benar, kadang-kadang kalau kita langsung pakai bahasa Inggris, itu ketika dijadikan satu paragraf, itu feel-nya nggak dapet gitu. Maksudnya kalau dalam bahasa lain tuh nggak nyambung ya, kalimat satu dan kalimat yang kedua tuh nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi pakai bahasa Indonesia dulu, nanti setelah digabung kalimatnya itu menjadi paragraf, kemudian dibaca lagi. Setelah dirasakan dapat ini topik ini kalimat utamanya ini feel-nya bagaimana. Nah, setelah itu baru ditranslate secara keseluruhan seperti itu. Nah, jadi ini saya buatkan dalam bahasa Indonesia dulu. Contoh, online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer, titik. Nah, jadi itu adalah kalimat umum. Artinya orang setuju ketika pembaca itu membaca kalimat ini, oh iya setuju. Nah, setelah itu lanjut lagi kalimat yang kedua. Misalnya, pembelajaran online bukanlah metode yang baru. Metode pembelajaran online telah dikembangkan oleh institusi pendidikan selama lebih dari 1 dekade ini. Titik. Sudah, gitu aja berhenti. Nah, terkait apakah ini akan dijadikan satu paragraf atau ingin dijadikan beberapa paragraf, nanti tergantung kepada citasi berikutnya. Kalau seandainya ini ingin dijadikan satu kalimat utama atau ide pokok, jadi kan kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kalimat itu terdiri dari ada kalimat utama dan kalimat penjelas gitu. Nah, kalau dia masih merupakan satu kesatuan kalimat utama, maka bisa digabung. Tapi kalau dia kontennya sudah berbeda atau kalimat penjelas berikutnya berbeda dari kalimat yang kedua, maka ini dipisah menjadi beberapa paragraf. Nah, itu kontrolnya ada di kita sebagai autor, gitu Pak. Nah, kemudian yang kelima ya, misalnya kalimat yang kelima, pandemi COVID-19 mendorong institusi pendidikan untuk menggunakan metode pembelajaran online secara cepat. Nah, kemudian ini kalimat yang what is known. Nah, kemudian kalimat gap, what is unknown. Kalimat gap ini adalah kalimat-kalimat yang berisi kondisi yang unhappy. Jadi ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Misal, biasanya ini kalimat negatif, tapi kalimat negatif itu tidak selamanya pakai not atau pakai kata-kata tidak. Ada juga kalimat positif, tapi maknanya negatif. Misal keterbatasan, ya. Nah, misalnya begini. Namun, berarti kan ada sesuatu yang kontradiktif dengan kalimat di kolom di atas. Namun pada saat pemberlakuan lockdown kampus selama COVID, banyak mahasiswa yang kembali ke daerah asal mereka dan mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi internet. Jadi keterbatasan itu adalah kalimat positif yang maknanya negatif. Artinya itu adalah gap atau kondisi yang unhappy ya, kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan itu yang akan menjadi
fokus di diskusi atau pembahasan kita nantinya. Kemudian yang kedua, misal pembelajaran online selama pandemi COVID membuat mahasiswa merasa terisolasi, kurang berinteraksi dengan teman, dan kesulitan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nah, jadi terisolasi itu adalah kalimat positif karena dia tidak menggunakan not ya, tapi dia terisolasi begitu aja. Namun makna isolasi itu adalah sesuatu yang tidak bagus seperti itu. Kemudian kesulitan itu juga kalimat positif yang maknanya negatif. Nah, begitu seterusnya. Ini juga 4-5 kalimat, kita susun dulu. Nah, setelah itu, setelah muncul gap, namanya artikel ilmiah, tentu kita sebagai autor harus memberikan solusi terhadap gap tersebut. Nah, maka kita spill sedikit di sini, masih di introduction, kita spill sedikit bagaimana kita nanti mengatasi gap ini atau mengisi gap ini. Nah, misal saya sudah membuat catatan kecil, saya miringkan di sini karena ini kan catatan kita sendiri ya, ini tidak akan kita kirimkan ke editor gitu ya. Ini hanya untuk alat bantu aja. Jadi untuk mendiskusikan tentang keterbatasan akses terhadap teknologi internet itu nanti akan saya kata-katai ya, atau akan saya bedah, atau akan saya diskusikan dengan teori teknologi deterministik. Nah, jadi itu untuk menjawab how-nya. How to fill the gap. Di sini kan ada how ini ya, Bapak Ibu, how. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya juga membuatkan gap bahwa adanya perasaan terisolasi dan kesulitan untuk berpartisipasi aktif. Nah, pada bagian diskusi nanti, saya akan membedahnya atau menganalisisnya dengan teori sosial kognitif. Nah, jadi saya sudah kasih catatan kecil di sini. Sehingga pada saat membuat how-nya, itu saya gampang membuatkan kalimat bagaimana nanti kira-kira kita akan mendiskusikan. Tapi ini tidak mendalam ya Bapak dan Ibu. Misal, teknologi deterministik teori menjelaskan bahwa pembelajaran online dapat dilaksanakan dengan efektif jika mahasiswa. Jadi ini kondisi idealnya ya. Kalau teori itu kan memang menjelaskan kondisi ideal pada ini. Jika mahasiswa memperoleh akses yang memadai terhadap jaringan internet dan perangkat-perangkat pembelajaran online lainnya. Nah, artinya teori ini nanti akan menjadi pijakan saya dalam menganalisis gap ini. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian why-nya. Why itu urgensi penelitian. Mengapa penelitian ini penting kita angkat, gitu ya. Jadi ternyata editor juga atau reviewer juga butuh penjelasan itu. Nah, jika seandainya Bapak Ibu pernah menguji mahasiswa, terus bertanya, kenapa sih kamu tertarik ambil judul ini gitu misalnya ya. Nah, ternyata editor juga begitu. Kenapa sih kita tertarik untuk mengangkat kasus atau konten konteks ini gitu. Nah, itu untuk menjawab why-nya. Jadi pembelajaran online mengatasi batasan geografis dan fisik, itu saya buatkan di sini. Sehingga memungkinkan akses ke pendidikan bagi mereka yang mungkin terbatas oleh jarak, mobilitas, atau keterbatasan fisik. Nah, seperti itu. Kemudian di era digital ini, masyarakat sudah sangat dekat dengan teknologi. Perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah akses dan dapat mengatasi masalah geografis dan fisik di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, pembelajaran online akan semakin penting ke depan. Nah, ini saya sudah mulai memberikan argumentasi saya bahwa penelitian saya ini penting loh untuk Anda pertimbangkan, dipublis gitu kan. Oke, oleh sebab itu, pembelajaran online akan semakin penting ke depan. Ketidakefektifan pembelajaran online selama masa pandemi dianalisis untuk memahami kelemahan dari sistem pembelajaran online, khususnya pada saat perubahan metode pembelajaran terjadi secara mendadak.
Langsung ditutup dengan tujuan. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana implementasi pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Setelah itu baru langsung riset method. Seperti itu. Nah, jadi ini dulu yang kita perbaiki kalimatnya agar kita mudah nanti baik itu mengurutkan ceritanya, kemudian melakukan sitasinya seperti itu. Nah, kemudian sedikit masukan untuk Bapak Wildan tadi, jika memang kesulitan untuk mendapatkan feel-nya, Pak, coba tulis dulu pakai bahasa Indonesia, Pak. Nah, setelah pakai bahasa Indonesia, karena ini adalah parafrase itu kan merubah struktur kalimat tanpa merubah makna. Jadi Bapak bisa kira-kira struktur kalimat yang seperti apa agar dia nyambung dengan kalimat sebelumnya, seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu gampang kita lakukan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris memang itu agak susah. Gitu. Jadi kalau saran saya sih pakai bahasa Indonesia dulu aja. Jadi yang tadi sudah Bapak translate itu dikembalikan ke bahasa Indonesia dulu, kemudian ditulis ulang lagi. Biasanya setelah kita menulis ulang, itu kan versi kitanya keluar gitu ya. Artinya kitanya muncul di tulisan itu. Nah, itu biasanya feel-nya akan dapat seperti itu, Pak. Kemudian memang ini butuh practice ya, latihan. Practice makes perfect. Memang awal-awalnya bingung juga sih menyusun kata-kata, menyusun kalimat seperti itu ya. Tapi sering-sering aja Pak dilatih, insya Allah bisa seperti itu Pak. Bagaimana Pak Wildan? Semoga bisa membantu. Makasih Ibu. Ini baik, Pak. Banyak yang minta juga di sini. Barangkali file ini bisa dikirim di sini Bu sebagai acuan. Gitu. Ya, teman-teman banyak yang minta di sini. Iya, insya Allah. Baik. Baik, makasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan Ibu Cici. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, mohon izin ini tadi juga kerangkanya ya bersyukur ya bisa ikut pada hari ini. Kerangkanya ini memang sangat kami butuhkan. Tapi ini saya mau share sedikit ya paper saya, Bu Eka. Ini saya juga ya. Baik ya, ini saya ada paper penelitian terkait waktu ini ya penurunan waktu tunggu pada perusahaan teh kemasan yaitu teh pucuk harum. Cuman inginnya tahunya ini gimana ya? Apakah di subtitlenya ini, di titlenya ini apakah diperbolehkan menampilkan maksudnya memadukan kan teh pucuk harum atau pucuk harum tea gitu atau bagaimana Bu Eka? Ya. Karena ya jangan sampai eye catchingnya juga saya agak masih bingung juga nih eye catchingnya ini saya nggak kemarin juga ikut dari Prof ini ya Prof Jo, jadi belum tahu juga nih gimana sih caranya menentukan eye catching yang benar gitu untuk kasus penulisan paper saya. Mungkin ya, Bu bisa baik, Ibu. ya. Ini saya tidak bermaksud menggurui ya Bu, kita sharing aja. Yang pertama, ya teh pucuk harum ini merek ya Bu ya? Ya merek. Ya, kalau seandainya itu merek, biasanya jurnal-jurnal internasional itu dia agak sensitif dengan etika. Gitu. Jadi karena begini, kalau kita sebut merek, kan hasil penelitian ini ada dua, hasilnya bagus atau tidak bagus. Kalau hasilnya bagus, berarti itu akan membuat pembaca menjadi bias. Artinya itu akan memberikan promosi kepada gitu kan, kepada pembaca. Tapi kalau hasilnya ada yang kurang bagus, kan kita nggak mungkin menganalisis itu yang bagus-bagus saja ya kan Bu. Nah,
Kalau hasilnya tidak bagus, itu akan merusak reputasi brand tersebut. Ya, jadi prinsip sebuah karya ilmiah itu kan harus netral, tidak boleh apa ya. Nah, sehingga untuk kode etik penulisan karya ilmiah biasanya yang merek-merek begini disamarkan. Itu yang pertama. Mungkin bisa diganti dengan teh kemasan aja mungkin, Bu. Oh iya. Teh kemasan apa gitu. Iya. Nah, kemudian penurunan waktu tunggu. Penurunan waktu tunggu ini sudah kelihatan sih kontribusinya. Kontribusinya itu kan yang to reduce, to increase gitu ya. To maintain, to accelerate, untuk mempercepat atau untuk meningkatkan efektivitas dan sebagainya. Jadi ini signifikannya sudah kelihatan. Kemudian metodnya pakai Kaizen method. Waktu tunggu itu objeknya. Sudah oke sih, Bu? Oh, sudah oke, Bu ya. MSO-nya sudah kelihatan. Diganti saja ini ya. Tinggal dipercantik aja. Cantik. Oh iya. Nah, dipercantik aja judulnya. Ini kan judulnya masih lurus-lurus aja nih, misalnya gitu kan. Seperti itu, Bu. Cari referensi dari jurnal-jurnal yang mirip, dari artikel yang mirip, Bu. Oh iya, siap. Itu bisa membantu juga. Oh iya. Ya. Sedikit lagi, Bu. Ini kan Bu. saya mau publish di GM ini, Bu. Di situ kan di GM, di GM itu kan ada template. Di template itu ada beberapa seperti cara nentuin kata-kata purpose, kemudian findings-nya itu, Bu, bagaimana caranya? Bagaimana, Bu? Mohon maaf. Kan, ya, kalau di ini kan saya mau publish ke DGM, Bu ya. Di GM itu ada template. Di template itu ada arahan untuk menampilkan kata kunci purpose, kemudian desain metodologi atau approach, kemudian findings. Nah, untuk menentukan kalimat-kalimat untuk ditempatkan pada template purpose, kemudian desain metodologi approach, kemudian findings itu kira-kira ada Bu, kan dari abstrak mungkin ya, Bu ya, kita tarik di situ ya mungkin ya. Iya. Mungkin itu maksudnya abstrak, Ibu. Oh, di abstraknya, Bu. Biasanya yang purpose, methodologies, finding itu adalah komponen-komponen yang harus kita lampirkan di abstrak atau yang kita buatkan di abstrak gitu. Kalau untuk kata kunci atau keyword itu jarang yang purpose, karena purpose itu kan dia kata aktif ya, kata kerja aktif ya, Bu. Iya. Nah, sementara kata kunci itu kan jarang yang kata kerja. Kata kerja tunggal ya. Oh iya ya, Bu. Mungkin itu maksudnya adalah komponen-komponen yang ada di abstrak. Iya. Apa kalau misalnya kata kunci itu berarti yang saya pakai seperti kata kunci downtime, kaizen atau adjust ekstraksi ya? Ya bisa. Downtime penurunan ya. Penurunan apa, Bu? Penurunan waktu tunggu, Bu. Jadi ada waktu tunggu pada saat yang melakukan ekstraksi teh. Oke, baik. Ya. Mau tanya lagi, Bu, bisa? Boleh. Ini ya untuk menghindari publisher yang dikategorikan predator itu gimana, Bu ya? Predator itu mungkin yang apa ya, Bu? Seperti yang sudah dijelaskan Pak Jo itu kita lihat perilakunya aja. Kalau seandainya terjadi ketidakstabilan publikasi, mungkin itu perlu hati-hati. Misalnya yang tahun kemarin dia publish dalam 1 tahun itu ada sekitar 50 artikel, terus tahun ini bulan Januari aja sudah 50. Nah, itu kemungkinan dia sampai Desember itu kan ada sekitar ribuan gitu ya. Nah, itu kan tidak stabil. Nah, itu aja sih yang perlu hati-hati gitu, Bu. Baik, Bu, makasih, Bu. Iya, baik, Bu Cici. Iya, terima kasih. Iya. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Parlin atau Pak Nurdin. Siapa tadi yang duluan? Terserah lah, mana yang dulu. Ya, Pak Nurdin ya, Pak Nurdin. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Parlin. Ya Bu Eka, terima kasih Bu Eka kesempatannya. Iya Pak Ya. Nurdin. Iya, sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan juga. Sebenarnya saya juga ikut dalam bimbingan online sebenarnya. Tapi saya ada terkendala sesuai dengan ada tugas. Mana tugas itu kan mewajibkan kita mencari jurnal-jurnal yang akan memperkuat nanti asumsi kita tentang hasil penelitian kita itu. Nah, tapi sekarang ada saya sebenarnya ingin memecah sebenarnya dari hasil riset yang sudah saya lakukan. Jadi itu dari dua itu mungkin kita mulai dari sana, mungkin apa kesulitan saya. Jadi sebenarnya saya mengingat tentang penyakit demam berdarah. Demam berdarah itu saya hubungkan dengan aspek sosial. Jadi aspek sosial itu bisa kita masuk melihat kepada pendidikannya, kemudian juga aktivitas PSN, pembatasan sarang nyamuknya, kemudian mobilitas. Nah, itu gimana dengan kejadian DBD? Satu itu. Ya. Yang kedua, sebenarnya ya PNS atau aktivitas PN. Yang kedua, saya ingin melihat keberadaan jentik nyamuk. Diberi penyebab tadi, saya juga kaitkan dengan ini sejalan ya Bu ya, dengan pendidikan, kemudian juga dengan mobilitas, kemudian aktivitas PSN, bagaimana dengan kejadian nyamuk. Nah, kondisi sekarang sebenarnya saya ingin melihat keberadaan jentik nyamuk. Kenapa keberadaan jentik nyamuk? Karena saya lihat jurnalnya agak sulit saya dapatkan. Tentu peluangnya agak besar sebenarnya seperti itu. Dari itu peluang kita karena belum banyak orang meneliti mengkaitkan dengan keberadaan jentik nyamuk. Tetapi kalau kita lihat kepada kejadian DBD itu sudah cukup banyak ya. Walaupun di jurnal internasional orang melihat kepada jentik nyamuk itu mungkin mengkaitkan dengan pestisida dan yang lain segala macamnya untuk meratasinya. Nah, sekarang dari yang dua tadi itu kalau kita mengambil DBD mungkin juga agak banyak jurnal-jurnal sepertinya seperti itu Bu. Kalau kita lihat keberadaan agak sulit saya. Atau memang kendala saya itu mungkin melihat kepada ini Bu, keywordnya yang nggak tepat mungkin. Jadi mungkin. Ya. Iya, bisa keywordnya yang nggak sesuai dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan jurnal-jurnal personal itu yang umum sifatnya. Contoh saya melihat kepada keberadaan jentik nyamuk. Jentik nyamuk itu mungkin apakah larvanya? Nah, itu mungkin di sana mungkin kesulitannya. Itu dua makanya saya belum bisa memutuskan saya ngambil memutuskannya kemana gitu aja. Karena saya juga agak keburu juga. Saya harapkan saya dua bulan ke depan saya sudah bisa masuk. Jadi kalau sudah dapat arahan, dapat pencerahan, mungkin kalau sudah dapat, mungkin saya juga agak intensif ya untuk mengejarnya itu. Insya Allah bisa cepat itu. Karena saya nggak melakukan penelitian lagi, cuma saya menarasikan laporan saya seperti apa, yang menarik itu seperti apa. Gitu. Mungkin itu gambarannya, Bu. Ya, baik Pak Nurdin. Ya, sekedar sharing aja ya Pak Nurdin. Iya, ya, yang pertama untuk masalah konten itu tentu Pak Nurdin lebih tahu daripada kami gitu ya. Sehingga logikanya kalau Pak Nurdin saja bingung apalagi kita gitu kan. Nah, sehingga berangkat dari apa yang sudah Pak Nurdin temukan saja hasil penelitiannya. Nah, cara yang paling mudah itu memang kembali lagi ke kerangka paper tadi Pak. Kerangka paper yang saya contohkan tadi. Nah, kalau seandainya Pak Nurdin kesulitan mencari novelty, maka galilah di gap-nya. Gap penelitian. Gap penelitian kan sudah banyak Pak Nurdin cerita tadi itu. Secara tidak sadar mungkin Pak Nurdin itu sudah membuat kerangka paper. Pak Nurdin sudah menceritakan kerangka paper Pak Nurdin kepada saya. Hanya saja mungkin Pak Nurdin terlalu menginginkan kalimat yang sempurna atau yang bagus gitu ya. Nah, memang Pak, kalau kita sering baca artikel-artikel yang Q1, itu sepertinya kita insecure dengan tulisan kita sendiri. Gitu, Pak. Kok tulisannya bagus banget gitu ya? Bagaimana saya bisa sebagus itu kalimatnya gitu? Dan itu kalau seandainya kita pemula, nah mengharapkan seperti itu mungkin kita nggak akan selesai paper kita Pak. Nah, jadi
tugas Bapak, buatlah kerangka paper yang sederhana dulu. Sederhana tapi jelas gitu. Gap-nya apa, itu yang paling penting. Jadi Bapak jelas mau meneliti apa, mau menjawab apa, dan mau mendiskusikan apa. Itu yang paling penting dulu. Gitu, Pak. Nah, seperti tadi, kira-kira Bapak yang what is unknown-nya apa? Nah, kalau Bapak sudah dapat what is unknown-nya, akan mudah mencari referensi pendukung. Iya. Nah, contoh misalnya ini, saya share kembali. Nah, ini kan sebenarnya idenya sederhana saja tentang online learning gitu ya. Nah, tapi ketika kita menggali ya, apa yang itu mau di sini juga ada di toko itu tuh. Tapi kalau saatnya kita mau menggali, itu pasti kelihatan nanti kata kunci yang sudah banyak artikel, misal tentang keterbatasan akses terhadap teknologi internet. Nah, mungkin untuk kata kunci lockdown itu terbatas, nggak banyak yang itu kan. Tapi kata kunci akses internet pasti sudah banyak. Sudah banyak, ya. Sudah banyak, meskipun menurut kita tidak nyambung gitu kan. Menurut kita tidak nyambung. Nanti dia akan nyambung sendiri setelah kita yang memparafrasekannya, Pak. Nah, misalnya teknologi akses terhadap internet ini sudah banyak yang artikel-artikel yang membuat. Tapi yang bercerita tentang keterbatasan internet selama lockdown itu nggak ada penelitian yang membuat itu. Kalaupun ada, berarti ini novelty saya ini udah gugur gitu. Artinya orang sudah ada, berarti ini tidak bagus, maksudnya tidak menarik lagi untuk diangkat seperti itu. Nah, kemudian apalagi, nah seperti tadi terisolasi, berarti ini kan saya ada unsur-unsur psikologisnya dalam membahas ini. Nah, mungkin ini agak sulit mencari artikelnya, tapi pembahasan tentang pandemi pasti sudah banyak gitu. Nah, nanti apakan Pak jadi artikel-artikel tentang pandemi itu dicari misalnya 1 atau 2 kalimat sitasinya di parafrase, kemudian dikaitkan dengan mengapa orang itu merasa terisolasi. Nah, yang paling tahu itu kan kita karena kita sudah meneliti, tentu kita bisa membayangkan kira-kira kenapa dia merasa terisolasi gitu kan. Ya, salah satunya karena lockdown tadi, karena social distancing. Cuman kan social distancing itu kan jargon yang juga nggak banyak orang mempublishnya di jurnal Scopus gitu kan Pak. Tapi itu menjadi jargon yang populer misalnya di sosial media gitu misalnya. Itu bisa kita jadikan tambahan kata-kata seperti itu Pak. Jadi jangan takut dulu dengan kekurangan referensi terhadap topik Bapak, karena tidak mungkin kita akan menemukan kalimat yang sama persis dengan yang sedang kita teliti. Kenapa? Karena kalau sudah ketemu sama persis, itu artinya novelty kita sudah tidak ada. Itu yang pertama. Dan challenge-nya di kita memang di situ gitu. Bagaimana kita mendesain sesuatu yang belum ada itu menjadi ada. Nah, kembali lagi, solusinya adalah sitasi. Sitasi ya seperti tadi, ambil artikel yang membahas tentang DBD misalnya, kemudian ambil artikel yang membahas tentang sosial. Nah, jadi skillnya Pak Nurdin itu adalah menggabungkan atau istilah ilmiahnya mensintesis sosial dengan DBD. Nah, itu Pak. Jadi disitulah novelty papernya Pak Nurdin yang mungkin orang lain tidak kepikiran, atau kalaupun kepikiran pasti berbeda gitu Pak. Itu Pak. Kalau dari saya sih seperti itu. Nah, sekarang saya tanya dulu, Bapak sudah dapat ini kan? Sudah dapat kerangka paper ya dulu ya? Formatnya ya?
Ya di ini ya yang di link online itu kan ada ini. Iya. Nah, ini sudah disiapkan atau belum, Pak? Nah, ini masa kendalanya di sini, Bu. Melengkapi Iya, itu Pak. tuh kemarin ya. Ikut Bapak harus ikut itu handling online karena kita setiap pertemuan membahas ini gitu. Membahas ini satu persatu, kalimat per kalimat itu kita diskusikan gitu, Pak. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah dapat, itu gampang, Pak, mencari novelty dan mencari rujukan referensi. Kalau bisa ini di-share juga nanti boleh juga lah untuk ada, kita Pak, berdomba. di grup itu ada, di grup online ada. Ada. Oh, ya. Ya. Jadi bagus mana dari dua pilihan tadi, Bu? Kita memfokuskan ke DVD-nya atau ke keberadaan jentiknya sebaiknya? Dua-duanya aja, Pak. Dua-duanya di ini kan. Iya. Jadi dua sejalannya. Iya. Ya, saya sebenarnya kepinginnya kalau sudah mulai ada gambaran ini, saya dapatkan artikel-artikel, semacam mentabulasi artikel ini. Nanti saya akan coba masuk di online, kapan kita bimbingan secara online itu. Kan saya kan belum masuk yang itu sebenarnya. Iya, baik. Nah, itu kesulitan saya. Tapi kalau udah masuk, mungkin saya sudah nggak intensif. Mungkin ada apa yang kendala, apa yang ingin saya tanya, mungkin akan bisa lah. Ya, karena ini Pak, ini sekurang-kurangnya akan membantu benang kusut yang ada di kepala kita. Iya. Nah, ini salah satu caranya. Karena kalau misalnya Pak Nurdin hanya berangan-angan, maksudnya membayangkan, itu nggak pernah terurai gitu, Pak. Iya. Benang kusutnya itu. Temuannya begitu banyak soalnya kan. Iya. Banyak, makanya gitu, saya Pak. pecah itu ya. Sebenarnya kan satu kesatuan kemarin itu sebenarnya. Tapi saya ingin pecah ya. Ini ya. Sebanyak artikel. Jadi ini ada ya, Bu, di grup kita ada. Ada, Bu. Ada, Pak. Ya, ada. Ada ya, jadi saya sebagai pembanding. Memang saya mentabulasi itulah karena jurnal saya kepinginnya kan minimal Q2, Q1, ada bervariasi lah dari situ ya kita bisa ngeliat gambarannya. Ya. Jadi nanti ya kalau dapat kan kita cuma hanya meramu lagi istilahnya kan bagaimana kita menselaraskannya dengan apa jurnal yang kita dapatkan dengan apa asumsi kita kan itu yang benarnya nanti itu di pembahasan kita itu nanti. Jadi itunya yang belum duduk itu ininya. Saya kalau kemarin kan saya juga ingin media jurnal nasional yang paling banyak ininya pendukungnya. Tapi karena kita go-nya kita kayak melihat kepada Q1, Q2 atau Q3, minimal Q3 saya ini kan saya target karena juga ada gunanya, Bu. Karena target saya yang paling rendah itu adalah Q3, Bu, untuk persyaratan ini, Bu. Diminta untuk itu. Nanti mungkin sambil jalan nanti kalau bagaimana nih saya coba kalau ada kendala nanti kita konfirmasi lagi nanti. Baik. Yes. Oke, Bu Ika, mungkin itu ininya Bu gambarnya. Ya, baik, terima kasih Pak Nurdin. Ya, kembali. Silakan. Bu, tadi. Izin Bu, saya tadi Bu, Pak Parlin. Oh ya Pak Parlin, silakan ya. Pak. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu. Saya saat ini sedang mengikuti S3 di Universitas Negeri Padang Bu, UNP, jurusan Ilmu Lingkungan. Jadi mungkin pertanyaan saya di sini sama dengan Pak Nurdin tadi. Saya sudah gabung di Scopus Online dan kerangka bagannya saya sudah terima. Cuma saya belum bisa menulis karena masih bingung. Kenapa saya bingung? Yang pertama, saya kan ingin mengkaitkan dengan disertasi saya. Kalau di ilmu lingkungan kan harus dikaitkan 3 aspek ini. Abiotik, biotik, dan sosial gitu. Nah, pertanyaan saya ini mau mengangkat masalah ikan endemik, Nemasielus fasciatus. Yang menjadi masalah, referensi ikan ini untuk di luar negeri sangat minim sekali, terutama yang saya cari yang diakses jurnal yang free, Bu, ya. Tapi kalau yang berbayar, saya belum ada akses ke situ. Dari Science Direct itu saya lihat yang berbicara tentang ikan yang akan saya teliti ini sangat sedikit sekali. Yang banyak referensinya, literaturnya adalah di Indonesia. Tetapi ada juga literatur di Indonesia, mereka hanya sebatas melihat bagaimana kondisi habitat ikan ini. Tidak berbicara tentang bagaimana mengembangbiakkan ikan ini. Nah, saya bisa mengembangbiakkan ikan ini, tetapi tidak di habitat alamnya. Artinya, dari beberapa jurnal di Indonesia itu
merekomendasikan agar dilaksanakan penelitian lanjutan untuk melakukan domestikasi. Artinya domestikasi ini membudidayakan ikan di luar habitat alam. Nah, itu belum ada yang berhasil sampai saat sekarang di Indonesia. Kalau yang menggunakan bahasa domestikasi ya. Tetapi saya sendiri bisa membudidayakan ikan itu tetapi di pinggir sungai. Artinya dengan membuat tempat-tempat seperti kolam-kolam di pinggir sungai. Nah, apakah itu masuk dalam definisi domestikasi? Artinya kalau kita lihat domestikasi ini kan di luar lingkungan habitat alamnya, Bu. Mungkin bisa di kolam, bisa di akuarium, atau mungkin bisa di apalah di daratan gitu. Nah, kalau itu memang saya belum kerjakan, tetapi kalau membudidayakan ikan ini di pinggir sungai dengan memanfaatkan air sungai juga, dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sungai, itu saya sudah berhasil lakukan gitu. Tetapi saya mengalami keterbatasan referensi untuk luar negeri. Satu, yang referensi yang banyak itu hanya referensi Indonesia gitu, karena memang ikan ini di luar negeri mungkin ya sangat langka juga gitu. Satu. Kemudian yang kedua, masalah penamaan ikan. Saya ada menemukan jurnal bahwa penyebaran ikan yang saya teliti ini hanya ada di Jawa katanya, Nemasiulus fasciatus. Sementara kalau saya lihat secara fisik, ikan yang ada di tempat saya ini di Mandailing Natal itu sama dengan ikan yang ditemukan di Jawa juga. Kalau di Jawa namanya ikan uceng. Kalau di tempat saya namanya incor. Nah, tetapi jurnal itu membantah penyebaran ikan ini secara dulunya dari Asia Tenggara sampai dia ke Kalimantan, ke Sumatera, itu hanya sebatas di Jawa. Saya tidak berani mencantumkan Nemasiulus fasciatus karena gara-gara jurnal tadi. Nah, bagaimana cara saya untuk menamai ikan ini? Apakah saya menggunakan Nemasiulus aja atau saya cantumkan Nemasiulus fasciatusnya di situ? Karena dari jurnal di Indonesia pun kemarin yang tembus Q2 kalau tidak salah ada tentang ini, penelitian di Jawa itu, dia cuma menamakan Nemasiulus. Jadi saya minta masukan ke Ibu bagaimana terkait ini, karena kalau tidak rampung yang ini, saya tidak bisa ikut latihan yang apa itu, sementara saya pengen ngecamp di Jogja gitu, artinya biar ini rampung gitu, karena seperti yang Pak Jo bilang ya, kalau referensinya referensi Indonesia, sementara kita mau menembus Q1 ya susah gitu. Nah, seperti Pak Nurdin, saya menggunakan ini di mananya gitu. Sementara gap-nya itu banyak sekali di sini saya temukan gap. Contoh yang meneliti kandungan nutrisinya, vitaminnya aja di Indonesia ini belum pernah dari jurnal-jurnal yang ada itu, yang di Sinta, yang di mana, yang menceritakan bagaimana kandungan nutrisi ini. Sementara ikan itu sekarang sudah saya teliti di Saraswati Bogor untuk kandungan nutrisinya, dan hasilnya sudah keluar untuk nutrisi ikan gitu. Nah, sementara anatomi ikan ini apa istilahnya nih? Ikan ini apa sih nama yang sebenarnya gitu di Indonesia gitu? Karena Kementerian KKP sendiri pun tidak sanggup menjawab itu. Saya sudah teleponi ke Kementerian KKP gitu. Saya kirim foto, saya bilang ini ikannya apa? Dia hanya sanggup menjawab, oh itu Nemasiulus Pak gitu. Sementara Nemasiulus ini ada macam-macam gitu, ada fasciatus, ada ini, ada itu. Nah, saya istilahnya itu berpedoman dengan jurnal yang internasional tadi yang meneliti ikan di Asia Tenggara gitu. Nah, dia mengatakan sejarah ikan ini dari sini, ikan ini menyebar ke sini, ikan ini ke sini katanya kan. Nah, kalau saya pedomani itu berarti tidak mungkin ikan itu nyampe ke tempat saya. Gitu. Jadi mohon bantuannya barangkali Bu, karena kalau saya tidak tuntas dengan yang ini mungkin saya nggak bisa ngecamp gitu, atau mungkin saya bisa putar nanti ke yang lain mungkin judulnya, sementara ini saya sudah kadung jalan gitu terkait dengan ikan ini gitu, karena memang ikan ini menurut saya salah satu ikan endemik, dan ikan ini juga sebagai indikator alam, artinya apabila ikan ini masih ditemukan di perairan, itu alam perairannya masih terjaga, dan ini memang udah saya buktikan gitu. Itu yang selanjutnya Bu, pertanyaan saya yang terakhir terkait masalah masalah domestikasi tadi. Tolong bantu saya Bu, apa namanya? Apakah itu masuk domestikasi
atau memang bukan. Artinya kalau memang bukan, apa bahasa yang cocok gitu untuk aktivitas yang sudah lakukan ini dan ini sudah berhasil. Memang ikan ini tahan banting, Bu. Artinya 3 minggu tidak dikasih makan aja dia hidup gitu dibanding ikan lain. Luar Artinya biasa. dia hanya hidup dari lumut gitu. Artinya tidak dikasih pakan ya maksud saya ya. Nah, selama ini kan orang hanya berbicara suhu, parameter ini, parameter itu, ikan ini begini, sifatnya begini gitu. Nah, sementara saya bisa mengembangbiakkan ikan ini meskipun di pinggir sungai. Artinya kan, tapi kan tetap bukan sungai namanya kan, di pinggir sungai gitu. Nah, ini yang saya sanksikan itu apakah aktivitas yang saya lakukan ini masuk dalam istilah domestikasi atau bukan, itu aja. Karena kalau saya gunakan domestikasi mungkin nggak tepat gitu. Nah, apa bahasa yang tepat untuk itu? Makasih Bu, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, perkara berat ini ya. Aduh. Yang pertama, ya sama seperti Pak Nurdin tadi. Kalau Bapak sendiri bingung, apalagi saya, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, karena Bapak tadi bilang Bapak sedang studi, apakah ada masukan dari promotornya? Mungkin Pak pernah mendiskusikan ini enggak, Pak? Justru promotornya mendorong ini, Bu. Karena memang ini, ya mohon maaf, Bu, ya, belum ada yang bisa membudidayakan ikan ini. Saya bukan membudidaya, tapi saya membuktikan saya bisa mengembangbiakkan ikan itu di luar sungai. Di pinggir sungai tapi ya, itu belum ada yang berhasil dari jurnal-jurnal yang saya baca, Bu ya. Kecuali mungkin ada jurnal di luar negeri yang berbayar. Saya kan hanya mencari di yang akses terbuka aja, Bu gitu. Jadi belum ada jurnal itu gitu yang berbicara tentang memperbanyak ikan ini gitu di luar habitat alamnya gitu. Berarti kalau menurut hemat saya dari diskusi kita tadi, itu banyak sekali paper yang bisa Bapak buat. Yang pertama tentang pembudidayaan ikan ini. Karena Bapak bilang tadi masih terbatas penelitian, bahkan tidak ada ya yang berhasil ya. Kalau memang seperti itu, berarti ini gap-nya itu besar sekali. Artinya kalau Bapak bisa membuatkan sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa memang tidak mudah untuk membudidayakan ikan ini, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mencari atau mengeksplorasi bagaimana cara pembudidayaan ini. Dan hasilnya kan sudah ada, Bapak berhasil. Nah, itu bisa jadi satu paper. Kemudian dari segi penamaan, kalau Bapak mau, itu juga bisa jadi satu paper. Nah, karena Bapak bisa berangkat dari argumentasi bahwa masih terdapat kesimpang siuran atau belum ada kesepakatan tentang penamaan ikan ini. Nah, kalau biasanya kan kalau memberikan nama pada sebuah makhluk itu kan ada caranya ya Pak, ya ada metodenya gitu kan. Dilihat dulu apanya, nenek moyangnya apa dulu, kemudian itu kan begitu. Nah, itu bisa jadi satu paper juga Pak. Memang tidak mudah gitu ya, memang tidak mudah. Kemudian nah yang tadi Pak, untuk Bapak mau tanya apakah ini domestikasi, dibilang domestik juga tidak domestik gitu kan. Kalau seandainya Bapak bisa menguraikan metode-metode itu dan memang metode itu belum dipublikasikan, itu Bapak bisa menggunakan nama sendiri. Artinya Bapak bisa memberi nama pada metode itu, pada metode budidaya tersebut, ya sudah patenkan saja gitu Pak. Kalau memang tidak ada. Tapi sekali lagi, memang tidak mudah gitu ya. Memang tidak mudah. Tapi kalau seandainya Bapak sudah berhasil, ya mengapa tidak? Berarti itu bisa dijadikan satu hak kekayaan intelektual. Nah Bapak ya cerita tadi, memang sudah dicari kemana-mana juga tidak ada ya kan artikel. Nah kemudian kalau seandainya ikan itu memang tidak ada yang meneliti jenis ikan itu Pak, itu bisa dijadikan riset gap. Artinya mungkin banyak yang sudah, ini saya karena saya bidangnya bukan itu ya Pak, bidang saya ekonomi, saya social science. Tapi kalau dari cerita Bapak, kalau seandainya seperti itu fenomenanya, mungkin Bapak bisa berangkat dari
pembudayaan ikan di dunia misalnya, atau di Asia Tenggara lah. Kalau tadi kan sudah ada di spill sedikit tentang Asia Tenggara. Nah, kemudian dimunculkan kalimat namun, gitu. Jadi Bapak mungkin bisa penelitian ini membudayakan ini. Penelitian X di Asia Tenggara, misalnya di Vietnam, membudayakan ikan ini. Di sini membudayakan ini. Semuanya Asia Tenggara. Nah, namun belum ada yang membudayakan ikan jenis ini. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan sudah jadi satu gap, kalimat namun belum ada, atau janganlah belum ada ya. Yang amannya mungkin masih terbatas ya. Masih terbatas penelitian yang meneliti pembudidayaan ikan jenis ini. Nah, itu masuk pada satu gap. Nah, nanti gap berikutnya Bapak bisa bercerita bahwa tentang kondisi alam yang sudah semakin tidak baik karena adanya climate change, maka ikan ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator. Jadi kondisi alam yang sudah tidak baik itu dijadikan sebuah gap penelitian. Jadi nanti gambaran saya, kontribusi penelitian itu bisa juga mengarah kepada sustainability. Memang Sustainability kesana, indikator. Bu. Sustainability indikator. Jadi penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi kepada literatur tentang sustainability environment atau apalah gitu ya. Nanti istilah yang bagusnya untuk menjaga kelestarian alam seperti itu, Pak. Nah, untuk sementara mungkin seperti itu dulu, Pak. Kemudian ditawarkan ke editor. Coba tawarkan dulu, Pak. Coba tawarkan dulu. Kalau seandainya mereka tertarik, nanti selesai urusan Bapak kan. Artinya Bapak tidak usah terlalu rumit memikirkan Kadang-kadang bagi kita sesuatu yang rumit atau sederhana mungkin ya. Bagi editor itu sudah sesuatu yang bagus seperti itu, Pak. Jadi dicoba dulu dengan kemampuan kita seperti tadi, Pak. Kalau enggak, betul yang Bapak bilang itu, Bapak enggak akan sakit akhirnya. Betul. Karena memang terlalu rumit gitu. Karena kan promotor saya ini mendorong saya itu memang larinya ini ke budidayanya ini, Bu, gitu kan. Artinya dia condongnya ke situ karena memang ini sesuatu yang baru gitu ya, dan bisa saya sudah cek lah itu gitu kan. Belum ada yang bisa membudidayakan, tapi bahasanya kalau di jurnal itu kan domestikasi, Bu. Nah, kalau dia membudidayakan di sungai, ya mungkin banyak lah ya, tetap juga di sungai namanya. Cuma kan yang menjadi menarik ini kan bahasa domestikasi ini. Domestikasi ini artinya membudidayakan ikan di luar habitat alamnya. Artinya ada rekayasa habitat di sini ya. Misalnya dari sungai dipindahkan ke kolam. Itu kan bukan habitat alam lagi dia. Nah, itu yang belum ada. Saya bisa membudidayakan itu, tetapi masalahnya di pinggir sungai, bukan di badan sungai itu, tapi di pinggir sungai, di pinggir sawah-sawahnya gitu kan. Nah, apakah ini masih masuk domestikasi namanya atau tidak gitu? Tapi intinya di itu kan aja, Pak, definisi domestikasinya diperlebar aja. Diperlebar aja bisa ya. Maksudnya tidak usah terlalu strict definisinya, dilonggarkan ya. aja dulu. Diloskan aja dulu definisinya, kemudian coba tawarkan ke jurnal. Kalau jurnal bilang oke, berarti kita jalan. Tapi kalau jurnal bilang ini nggak tepat istilah ini, nah biasanya kalau mereka bilang nggak tepat itu mereka kasih masukan. Coba baca jurnal ini. Nah dari situ kita bisa berkembang lagi apa kita. Baik. Terima kasih, Bu. Kalau kita mikir sendiri memang nggak sanggup, Pak. Ya, Bu, makanya saya belum bisa nulis, Bu, karena masih sampai step di situ kan, sampai dari video-video yang saya tonton itu ya di sini apanya nyangkutnya, Bu. Oke, makasih, Bu. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menyapa dulu Mas Fendi. Apakah Mas Fendi online hadir di tengah-tengah kita? Ya, halo, Bu. Ya, Mas Fendi mungkin bisa dibantu karena saya harus check-in sebentar lagi. Sudah 16.50 ya. Mohon dibantu. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak partisipasinya. Mohon maaf saya harus check-in karena saya ini di bandara.
Terima kasih banyak Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya cukupkan sementara, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Fendi. Silakan Mas Fendi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eka sudah mengisi Terima kasih webinar. Bu Eka. Terima kasih banyak Bu Eka. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait program pendampingan dari Rumah Scopus, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Saya coba